الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unila TV, senang sekali saya Safanatu Zahida dapat membersamai waktu Anda dalam program kolaboratif yang memadukan semangat dakwah dan pembelajaran. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi bersama program Sinergi Ramadan Unila TV.
Program ini bukan sekedar tayangan dakwah biasa, tapi juga bagian dari praktik pembuatan konten Islami dari mata kuliah, reporting, dan hosting. Nah, hari ini tema kita sangat relate nih buat kalian para pejuang tugas. Ramadan sambil kuliah bisa. Oke, Sobat Unila TV, hari ini sudah hadir bersama saya dua sosok yang sangat inspiratif, yang gak cuma sibuk kuliah, tapi juga punya segudang prestasi. Nah, di sini ada Kak Rizky Muhammad Siddiq dan ada Kak Muhammad Rifki Pratama. Kita sapa dulu ya pemirsa. Halo, selamat siang Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, nah tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita ngorek-ngorek gimana sih produktivitas mereka selama Ramadan, saya akan memperkenalkan kedua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Kak Rizky Muhammad Siddiq. Beliau adalah mahasiswa program studi pendidikan fisika di UIN Raden Intan Lampung. Saat ini beliau menginjak semester 8 dan merupakan sosok pemimpin yang aktif. Terbukti dalam amanahnya sebagai Ketua UKM FIPRO. Kalau prestasinya jangan ditanya nih. Beliau ini pernah meraih juara 1 lomba tilawah Al-Quran tingkat nasional di Jambi. Jadi urusan spiritual oke, seni dapat, akademik juga jalan terus ya Kak ya. Oke, nah selanjutnya narasumber yang kedua ini ada Kak Muhammad Rifki Pratama. Kak Rifki ini juga seorang duta kampus UIN Raden Intan Lampung yang aktif sebagai pembicara di berbagai acara. Beliau juga pernah meraih juara 1 lomba artikel nasional yang diselenggarakan oleh NU Banten dan juara 3 karya tulis ilmiah nasional di UNESA. Wah, benar-benar definisi mahasiswa multitalenta ya Kak Rifki ini. Oke, langsung aja pemirsa tanpa berlama-lama kita korek, kita tanyakan gimana sih tips-tips produktivitas di bulan Ramadan ala Kak Rizky dan Kak Rifki. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama boleh dijawab sama Kak Rifki terlebih dahulu. Yang pertama itu pertanyaannya adalah Ramadan itu kan sering jadi alasan buat kita lowbat atau kaum rebahan dengan dalil itu tidurnya orang puasa tuh adalah ibadah, ya Kak ya. Nah, ada nggak sih tips booster atau penyemangat produktivitas buat kita yang masih males-malesan nih untuk kuliah di bulan Ramadan? Mungkin boleh dijawab. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Savana. Banyak di antara kita anak muda itu yang masih menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbanyak istirahat. Dengan dalil bahwasannya tidurnya orang berpuasa itu adalah pahala. Iya. Tapi sebenarnya di balik benar atau tidaknya dalil tersebut, coba kita gali dulu sebenarnya apa makna dari munculnya dalil tersebut. Bahwasannya tidurnya orang yang berpuasa adalah pahala itu merupakan suatu perkataan yang menyatakan bahwasannya ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, selagi dia tidak berbuat maksiat, itu maka akan mendapatkan pahala. Seperti contohnya tidur. Nah, itu artinya adalah selagi dia tidak berbuat maksiat, tidur pun itu dinilai pahala. Nah, kalau tidur saja itu dinilai pahala, bagaimana dengan produktivitas? Dan produktivitas itu tidak selalu melulu tentang yang berkeringat atau yang capek. Cukup dengan beraktivitas di perkuliahan, belajar, journaling, terus merangkum tugas-tugas perkuliahan, itu juga disebut dengan produktivitas. Nah, di produktivitas itulah maka akan menghasilkan yang namanya semangat dalam berpuasa di bulan Ramadan, juga tentunya akan dilipat gandakan pahalanya. Karena di bulan Ramadan seperti kita ketahui bahwasannya Allah melipat gandakan setiap perbuatan baik. Maka yang pertama yang saya rasa perlu dilakukan oleh anak muda adalah ubah pola pikir kita, ubah mindset kita bahwasannya Ramadan itu adalah 1 bulan waktu untuk kita bermalas-malasan atau waktu untuk kita memperbanyak istirahat. Bukan, justru Ramadan adalah momentum yang baik bagi kita untuk beribadah semaksimal mungkin, entah beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada manusia, maupun beribadah kepada alam. Maka ketika kita sudah mengubah pola pikir kita, itu akan mudah untuk kita menjadi pribadi yang produktif. Jadi intinya di mindset kita.
Oke, nah jadi intinya di mindset ya teman-teman. Nah, kemudian saya mau bertanya sama Kak Rizky nih. Kak Rizky kan pernah menjabat sebagai Ketua Umum UKM FIBROH ya? Betul, Kak. Ya. Nah, itu kan pasti waktunya hektik banget ya di kuliah, terus kemudian mengejar ibadah di akhirat juga gitu. Nah, itu gimana tips manajemen waktu ala Kak Rizky sendiri? Baik, terima kasih banyak Kak sebelumnya. Oke. Memang terkadang kita berpikir waktu itu berbeda, yang padahal sebenarnya waktu itu sama 24 jam. Sebenarnya yang menjadi patokan saya adalah bagaimana cara kita bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya, karena itu poin yang membedakan di antara teman-teman para pemuda-pemuda yang lainnya. Nah, ketika menjabat menjadi seorang ketua, ketika beraktivitas perkuliahan, bahkan banyaknya tugas, ditambah mungkin saat ini kita sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi di bulan Ramadan mungkin ada target-targetan. Nah, tentu yang menjadi poin utamanya adalah bagaimana cara memanajemen waktu dengan sebaiknya. Saya pernah mendapatkan satu ilmu dari guru saya, ada 4 hal poin prioritas yang harus kita pahami. Nah, yang pertama itu pahami arti dari penting dan mendesak. Poin kedua adalah pahami arti penting dan tidak mendesak. Poin ketiga, pahami arti tidak penting dan mendesak. Dan yang terakhir, pahami arti dari tidak penting dan tidak mendesak. Nah, poin-poin itu adalah hal yang perlu kita pahami bersama, bagaimana caranya kita mampu memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Kak. Oke, jadi ada 4 poin penting tadi ya Kak ya. Betul, Mas. Boleh nih dicatat sama pemirsa di rumah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kembali lagi ke Kak Rifki. Ini pasti pernah ngerasa capek, pernah ngerasa burnout gitu ya kalau misalnya kata Gen Z zaman sekarang. Nah, itu gimana sih cara Kak Rifki mengatasi hal tersebut? Baik. Burnout atau lelah gitu ya. Lelah. Lelah otak, lelah jiwa, lelah batin. Apalagi di zaman sekarang Gen Z itu mereka memiliki sifat yang lebih mudah terdistract oleh zaman. Jadi Gen Z itu memiliki ciri khas, mereka berbeda dengan gen-gen sebelumnya, yang mana Gen Z itu mereka lebih gampang terdistract oleh suatu hal yang booming, yang viral. Nah, tipsnya adalah bagaimana caranya kita menemukan ketenangan diri dari diri kita. Karena yang bisa menentukan kita dapat tenang itu hanya diri kita sendiri. Cara saya untuk menenangkan diri itu berbeda dengan cara Savana, dengan Rizky, dengan teman-teman lainnya itu berbeda. Kalau saya tenangnya saya itu simpelnya itu tidur, itu sudah tenang. Walaupun sementara, tetapi setidaknya dengan tidur saya masih bisa merasakan saya bisa tidur dengan nyenyak. Berbeda dengan teman-teman di luar sana yang mungkin sedang dalam masa kesulitan. Nah, ketika kita sudah menemukan cara untuk menenangkan diri kita, maka itu akan menjadi suatu hal power atau suatu hal kelebihan yang dapat kita lakukan ketika kita burnout. Nah, ada tips dari saya bagi teman-teman yang ingin mencari cara untuk menenangkan diri. Yang pertama adalah cari hal yang itu tidak ada efek negatifnya. Banyak orang di luar sana, terutama Gen Z ya, itu mereka burnout dikit, pusing dikit langsung mohon maaf, dia langsung apa sih istilahnya, minum minuman alkohol, minum keras, minum minuman keras, Gitu. iya hal-hal negatif. Atau juga ada yang sekarang trennya nge-clubbing. Itu mungkin sebagian orang adalah satu hal yang menenangkan diri, tapi di sisi lain itu banyak sekali mudaratnya. Maka sebisa mungkin kita harus mencari hal yang memberikan dampak positif. Gampang saja, tidak harus yang berat. Contoh kita mungkin berjalan-jalan santai, jalan sore di sekitar kos kita, rumah kita, atau mungkin kita menjelajahi alam ke pantai, apalagi di Lampung ini banyak pantai, gunung dan sebagainya. Dan ya, jadi kita harus memperbanyak hal-hal yang positif untuk diri kita. Oke, nah kalau buat Kak Rizky, ini kan tadi udah dijawab tips mengatasi burnout tadi kan. Kalau Kak Rizky ada nggak sih ayat pegangan satu ayat Al-Quran yang jadi motivasi, jadi apa ya, jadi pengingat lah untuk tetap produktif, terutama di bulan Ramadan seperti sekarang. Baik.
Dari pendapat saya pribadi, ketika memang berada di suatu titik terendah atau berada di titik lelah perkuliahan, lelah aktivitas-aktivitas lain, saya selalu mengingat ada satu hal yang pernah disampaikan oleh guru saya juga. Beliau adalah guru di pondok pesantren saya di Jawa Barat. Beliau menyampaikan seperti ini. Ada satu ayat Al-Quran yang menjadi pegangan guru saya ketika berada di posisi sedang lelah atau sedang capek, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sebenarnya ayat tersebut itu simple, sangat sederhana, tetapi ketika kita maknai dengan sangat mendalam, ayat itu bisa menjadi bumbu-bumbu atau menjadi penguat, bisa menambah energi saya pribadi. Nah, makanya hal yang saya lakukan ketika saya berada di titik, kuliah ini serasa capek banget ya, apalagi mungkin anak organisasi yang biasanya rapat hadir, bahkan ketika mengikuti sebuah event-event, karena dalam diri tuh pengen gitu, ada hal yang menjadi pembeda, menjadi orang biasa dengan orang yang aktif, produktif. Nah, pasti ada titik di mana saya tuh lelah, capek. Nah, selalu teringat dengan ayat-ayat Al-Quran yang pernah disampaikan oleh guru. Ketika ada kesulitan, ada kemudahan. Nah, maka jadi poinnya adalah poinnya tuh jangan pernah merasa sulit dalam menggapai sesuatu, karena ketika kita udah punya cita-cita, ketika kita punya keinginan yang ingin kita tuju, maka yakinlah karena Allah itu bersama kita, jadi yang sulit akan menjadi mudah. Yang sulit akan menjadi mudah. Nah, kalau Kak Rifki sendiri ada nggak sih tips untuk kita tuh bisa tetap produktif kuliah tapi bisa menyelesaikan one day one juice? Nah, ini sulit banget ya buat kita mahasiswa tetap menerapkan itu gitu. Ada nggak sih tipsnya gitu Kak? Baik, jadi tadi kita balik ke poin awal yaitu mindset, Kak Savana. Jadi ini tergantung mindset. Karena sesibuk apapun orang, kalau memang dari mindsetnya tidak ada, dari niat dalam hati tidak ada, maka tidak akan pernah tercapai suatu hal yang kita inginkan. Di sini kasusnya kita sebut ODOJ atau one day one juice. Nah, kalau dari saya itu tipsnya adalah jangan kita jadikan ibadah mengikuti jam yang lainnya, tapi jadikan waktu-waktu perkuliahan atau waktu-waktu produktivitas kita itu yang mengikuti jadwal ibadah. Maksudnya gimana? Dalam sehari kita ada 5 kali ibadah, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kita jadikan patokan-patokan ini untuk sebagai waktu kita dalam menyelesaikan tujuan kita atau tugas kita. Misalnya one day one juice. Nah, kita jadikan patokan-patokan azan ini, sholat ini sebagai momentum untuk kita menyelesaikan tugas kita tadi atau one day one juice. Ini tidak harus tentang one day one juice ya. Mungkin bisa tugas lain, dan ini mungkin bisa diterapkan dalam semua hal. Jadi kalau kita menjadikan patokan waktu sholat untuk menyelesaikan tugas kita, maka insya Allah dia akan terlaksana. Dalam satu juz itu ada 20 halaman atau 10 lembar ya. Nah, 5 sholat. Kita bagi saja. Tidak harus satu hari satu kali sholat itu langsung setengah juz, tidak perlu. Kita bagi sedikit-sedikit. Jika konsisten, insya Allah dia akan terselesaikan dengan baik. Karena sesungguhnya Allah lebih menyukai hal-hal yang konsisten. Karena saya sempat diceritakan oleh guru saya bahwasanya kalau kita melaksanakan suatu hal yang konsisten dan itu hal yang baik, maka ketika kita ada uzur, kita tidak dapat melaksanakan hal yang sudah kita konsisten tadi, maka Allah akan tetap menambahkan pahala kita. Misalnya nih, saya setiap hari itu biasa sholat duha misalnya, atau Savana setiap hari biasa sholat duha. Tapi ada satu hari di mana Savana sedang ada halangan, maka Savana akan tetap mendapatkan pahala sholat duha. Mengapa? Karena dia sudah konsisten melakukan itu. Maka itulah istimewanya konsisten. Maka saya harap di bulan Ramadan ini saya juga teman-teman sekalian dapat melaksanakan ibadah yang maksimal, terutama dalam membaca Al-Quran. Karena di bulan ini kita memperingati hari turunnya Al-Quran, maka sangat disayangkan jika di bulan Ramadan kita tidak menyelesaikan bacaan Al-Quran kita. Wah, nggak kerasa ya, ternyata jadi mahasiswa berprestasi di bulan Ramadan itu sangat bisa ya Kak, bukan hal yang tidak mungkin. Pahala kita terus mengalir dan prestasi juga kita jalan terus. Nah,
Terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir, apa pesan pamungkas atau closing statement untuk teman-teman di rumah biar mereka itu yakin kalau produktif kuliah di bulan Ramadan itu tetap bisa gitu. Mulai mungkin dari Kak Rizky dulu. Baik, teman-teman semuanya, pemirsa, kita sebagai mahasiswa tentu banyak sekali aktivitas-aktivitas. Jadi maksimalkan Ramadan di tahun ini, karena kita belum tahu akan ketemukah dengan Ramadan di tahun selanjutnya. Jadi jangan sampai Ramadan tahun ini hilang dengan begitu saja. Jadi maksimalkanlah Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, entah itu dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas positif dan juga aktivitas-aktivitas yang tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain, dan tidak lupa ibadah-ibadah yang seharusnya. Ada satu quotes yang menjadi pegangan saya juga, teruslah melangkah sampai rasa lelah kelelahan mengikuti kita. Belajar sekarang atau bodoh selamanya. Sekian. Oke, dari Kak Rizky? Baik, mungkin nggak jauh beda sama dari Kak Rizky ya. Ramadan itu hanya satu kali dalam satu tahun. Dalam 12 bulan, bulan Ramadan hanya satu kali. Dan dalam satu bulan ini Allah sudah berjanji bahwasannya Allah menutup pintu neraka dan membuka pintu surga. Pahala dilipat gandakan, semua perbuatan baik akan dilipat gandakan, dan Allah juga berjanji bahwasannya Allah akan merahmati semua umatnya yang beriman. Maka alangkah meruginya kita jika kita hanya berpatokan pada dalil tidurnya orang puasa adalah pahala. Alangkah meruginya kita. Maka di momen satu bulan ini kita mari kita semangat, kita pecut diri kita untuk terus melakukan hal produktif. Maka dari itu di bulan ini mari kita tambah semangat kita pecut diri kita untuk terus beribadah, untuk produktif, untuk melakukan hal-hal yang sekiranya itu dapat berdampak baik bagi kita diri sendiri maupun bagi orang di sekitar kita. Dan ada satu quotes yang ini menjadi pegangan saya, bahwasannya semua orang itu bisa bermimpi. Semua orang di muka bumi ini bisa bermimpi, tapi nggak semua orang bisa menggapai mimpi mereka. Maka kalian mau pilih yang mana? Kalian mau pilih orang yang bisa bermimpi atau pengen menjadi orang yang dapat menggapai mimpinya? Karena mimpi hanya dari kita, untuk kita, dan itu akan kembali kepada kita. Oke, nah Masya Allah ya. Obrolan kita hari ini isinya daging semua nih pemirsa. Boleh diaplikasikan untuk teman-teman di rumah. Siapa tahu tips-tipsnya bisa menjadikan teman-teman menjadi mahasiswa berprestasi seperti Kak Rizky dan Kak Rifki. Nah, Sobat Unila TV, pelajaran penting hari ini adalah Ramadan bukan tentang seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk tidur dan bermalas-malasan, tapi seberapa berkah waktu yang kita gunakan untuk menebar manfaat. Kalau kakak-kakak mahasiswa berprestasi di samping saya ini bisa untuk tetap produktif, maka pemirsa di rumah juga pasti bisa untuk tetap produktif. Akhir kata, saya Safanatu Zaida beserta seluruh kru yang bertugas dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung bersama program Sinergi Ramadan Unila TV pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور